Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur dumateng ngersani Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Salawat serta salam mari kita selalu aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tempat duduk kita ini adalah salah satu yang dikatakan oleh Allah Raudhah min Riyadil Jinan. Taman di antara taman-taman surga, di mana Allah mencurahkan nikmatnya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, dan menyebut nama kita satu persatu di hadapan makhluk yang mulia, yaitu para malaikat. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, demi menjaga kerahasiaan persiapan pasukan Madinah, maka kota Madinah ini tertutup untuk orang luar yang mau masuk, sekaligus orang dalam yang mau keluar. Atau dalam bahasa kita lockdown. Dan di antara pasukan muslimin yang sudah melakukan siap-siap ini, hampir semuanya tidak tahu ini mau pergi ke mana atau perang kemana. Hanya beberapa saja yang tahu. Dan yang tidak tahu ini juga tidak penasaran, dalam bahasa kita kepo, terus cari tahu bagaimana caranya supaya tahu enggak. Ya tenang saja, pokoknya siap-siap. Nanti kan tahu sendiri kalau sudah sampai. Sementara yang tahu juga enggak manas-manasi. Sampai enggak tahu ya, aku ngerti aku. Enggak begitu juga. Nah, di saat persiapan pasukan ini tiba-tiba datang orang yang bernama Uyainah ibnu Hizn. Masih ingat Pak nama ini Pak? Nama ini saya sebut beberapa kali, terutama ketika perang Khaybar. Masih ingat? Dia adalah pemimpin Ghatafan. Jadi suku yang dulu pernah mau membantu Khaybar ketika mau diserang kaum muslimin, tetapi tidak jadi. Dengan jumlah pasukan 5.000 orang. Ini Ghatafan. Nah, ini Uyainah ini datang ke Madinah. Memaksa masuk, padahal sedang lockdown. Maka kemudian para sahabat lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, ada Uyainah mau masuk, memaksa. Uyainah pemimpin Ghatafan, benar ya Rasulullah, izinkan dia masuk. Ternyata diizinkan. Maka ketika masuk, Uyainah ini mengatakan, ya Muhammad, ya Rasulullah, zaharul amrul Islam, bahwa urusan Islam ini sudah nampak jelas. Sungguh luar biasa Islam ini, begitu gagahnya. Maka dengan itu saya menyatakan masuk Islam. Dan Uyainah kemudian bersyahadat. Pemimpin suku apa Pak? Ghatafan. Pemimpin Ghatafan. Maka Uyainah ini masuk Islam. Lalu Uyainah ini ingin kembali ke kampungnya atau ke sukunya untuk memberitahu sukunya. Boleh nomboten kira-kira? Tidak boleh, ditahan. Kenapa? Sekali lagi untuk menjaga rahasia. Sebab bisa jadi orang yang baru masuk Islam ini pura-pura kemudian keluar dengan membawa informasi, dan informasi ini bisa ditawarkan ke orang-orang Mekah atau suku-suku yang lain. Saya punya informasi penting ini. Kalau kamu mau bayar, saya kasih tahu. Kalau tidak bayar ya tidak. Bisa jadi begitu. Maka Uyainah ditahan. Dan Uyainah pun taat dan siap bersama dengan Nabi di Madinah. Nah, Uyainah masuk. Tiba-tiba lagi beberapa saat ada
pemimpin Bani Tamim untuk masuk juga, yaitu Aqra ibnu Habis namanya. Aqra ibnu Habis. Aqra ini sudah kenal baik dengan Uyainah, jadi berteman. Nah, ketika Aqra ini juga diizinkan masuk, begitu Uyainah melihat Aqra ini, telat kamu. Saya duluan yang masuk Islam, telat. Kira-kira ngoten. Jadi masih kemaruk-kemaruknya, baru masuk Islam gitu. Islam anyaran gitu. Telat kamu, duluan saya. Duluan Bani Ghatafan yang masuk daripada Bani Tamim. Melihat gelagat ini kemudian Nabi mendamaikan, meredam. Dan akhirnya keduanya pun masuk Islam. Yang pertama tadi Uyainah ibnu Huzn, dan yang kedua adalah Aqra ibnu Habis. Ini adalah dua orang pemimpin, yang satu suku Ghatafan, yang satu suku Tamim. Dan beberapa saat lagi ternyata ada yang datang lagi. Kali ini dengan 2.000 orang. Lengkap dengan senjata atau perlengkapan perangnya. Mereka adalah dari Bani Sulaim. Lagi-lagi Nabi izinkan mereka masuk. Maka ketika Bani Sulaim diizinkan masuk, mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, kami dari Bani Sulaim ingin menyatakan keislaman kami." Luar biasa ini ya. Jadi sak rombongan, cara ngoten sakniki sak kampung mendatangi Madinah, siap dengan peralatan perangnya dan menyatakan masuk Islam. Kemudian setelah bersyahadat mereka mengatakan, "Wahai Rasulullah, apa yang bisa kami bantu?" Jadi mereka siap-siap itu barangkali dibutuhkan. Mereka sudah siap. Apa yang bisa kami bantu? Kata Nabi, kebetulan kalian datang dengan pasukan lengkap. Kami akan perang. Kami akan menyerang. Maka bergabunglah kalian bersama orang-orang Madinah. Nah, lagi-lagi Uyainah yang melihat 2.000 pasukan ini mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau tahu begini saya bawa pasukan, dan pasukan saya lebih hebat, lebih banyak. Dan mereka pemberani-pemberani semua. Jadi intinya tidak mau kalah. Pengen kelihatan lebih hebat." Nggih, maklum nggih. Napa wau? Islam anyaran nggih. Islam anyaran, maklum. Kata Uyainah, kalian Bani Sulaim gaya-gayaan, datang dengan 2.000 orang, lengkap dengan peralatan perang. Apa kalian memang bisa perang? Nah, kira-kira ngoten. Mendengar kalimat ini, Bani Sulaim ini marah. Mau dibuktikan? Saya serang sekarang Bani Ghatafan. Nah, mau bertikai lagi nih. Maka kemudian Nabi lagi-lagi datang dan mendamaikan dengan mengatakan, "Wahai Uyainah, enggak apa-apa. Aku tahu suku Ghatafan ini adalah suku yang hebat, pemberani. Kemudian jumlahnya lebih besar. Tetapi perang saat ini bukan yang terakhir. Nanti menyusul ada perang lagi. Jadi jangan khawatir. Nah, sementara ini yang paling penting adalah pemimpinnya sudah berada di tengah-tengah kami." Akhirnya suasana menjadi tenang kembali. Berarti dapat tambahan pasukan pinten mau Pak? 2.000. 2.000. Dari Bani Sulaim. Kira-kira. Nah, di tengah-tengah persiapan itulah ada seorang sahabat yang namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Ini kemudian berpikir. Jadi Hatib ini mempunyai keluarga yang masih tinggal di Mekah. Berpikir, kira-kira Rasulullah ini mau perang kemana ya? Kalau melihat kejadian kemarin, yaitu datang seseorang dari suku Khuza'ah mengadukan bahwa mereka telah diserang,
Dan yang kedua kemudian datang Abu Sufyan, maka bisa jadi Rasulullah ini akan menyerang Mekah. Sementara keluarga saya berada di Mekah. Maka Hatif ini berinisiatif untuk menulis surat kepada keluarganya. Siapa tahu tujuan Nabi memang Mekah. Lalu apa isi suratnya? Jadi isi surat Hatib ini. Hatib menulis surat bahwa Madinah sekarang posisi bersiap-siap untuk perang. Dan bisa jadi yang diserang adalah Mekah. Oleh sebab itu, kalian keluargaku, silahkan untuk ngungsi dulu. Atau keluar dulu dari Mekah. Sampai nanti kondisi aman baru kembali. Itu kira-kira poin daripada isi surat Hatib bin Abi Balta'ah. Kemudian agar tidak dicurigai, Hatib ini menyuruh budak wanita yang mempunyai rambut panjang. Kemudian surat ini digulung kecil, ya. Digulung kecil, tulisan cuma begitu, ya. Kemudian dipintal dengan rambut dan diselipkan di posisi belakang rambut sini. Agar nanti kalau misalnya ada penggeledahan, aman. Siapa yang menyangka bahwa di belakang rambut ini ada surat. Kemudian budak ini keluar dari Madinah dengan pakaian biasa. Tidak bawa apa-apa. Kalau bawa apa-apa kan dicurigai. Kalau keluar tidak bawa apa-apa terus bajunya biasa kan tidak dicurigai. Paling sebentar lagi kembali, kira-kira gitu. Dan itu yang dilakukan oleh budak wanita ini. Sehingga penjaga perbatasan pun tidak curiga. Maka keluarlah wanita ini, ya, sampai di pinggiran kota Madinah. Tetapi walaupun hanya dengan pakaian biasa, tetapi dia membawa uang banyak. Sudah dipeseni Hatib ini, ya. Dia membawa uang banyak. Setelah keluar dari Madinah, kemudian mencari kuda, membeli kuda, dan membeli perbekalan untuk perjalanan menuju ke Mekah. Maka keluarlah wanita budak ini dengan membawa surat dari Hatib, dan subhanallah jebol, ya. Jebol pertahanan daripada rahasia Madinah. Ini bisa dibayangkan seperti ini, Bang, ya. Ada orang yang keluar, kalau sekarang, ya, pakai baju kolor saja, kaosnya juga biasa, tetapi di saku dia membawa ATM, ya. Kan tidak kelihatan ATM, yang isinya 1 miliar. Ya, setelah itu kemudian setelah bisa keluar bebas, mau beli mobil bisa, mobil yang bekas saja, terus pergi kemana-mana bisa. Seperti kasusnya sinten, Rin, Jayus, Gayus apa Jayus? Gayus, ya. Nah, kira-kira begitu. Gayus Tambunan, ya. Mohon maaf sebut nama. Baik. Nah, boleh jadi manusia lengah, tetapi Allah tetap Maha melihat, Maha tahu semuanya itu. Maka kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk mendatangi Nabi dan menyampaikan bahwa ada seorang wanita yang sedang membawa surat keluar dari Madinah. Wahai Rasulullah, ada seorang jariyah, budak wanita yang keluar dari Madinah dengan membawa surat. Tolong tahan, tolong tahan. Dan surat itu yang membuat adalah dari sahabatmu. Maka Rasulullah kemudian memerintahkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Talhah bin Ubaidillah untuk mengejar wanita tadi. Nah, ketika dikejar, ternyata benar ada seorang wanita yang memacu kudanya cepat-cepat menuju ke Mekah. Maka berhenti, suruh berhenti wanita ini. Maka ada apa? Kata wanita ini, saya ingin memastikan apakah engkau keluar dari Madinah dengan sebuah misi atau ada yang menyuruh kamu? Kata wanita tadi, tidak, saya tidak bawa apa-apa.
ngaku atau tidak bawa apa-apa saya. Demi Allah, Rasulullah tidak pernah berdusta. Dan Rasulullah tidak mungkin salah. Kau jujur atau aku paksa, kata Sayyidina Ali. Nah, ini menariknya orang Arab dulu itu. Kalau ditakut-takuti dibunuh enggak takut, Pak. Tetapi kalau ditakut-takuti ditelanjangi takut. Ini aneh nih orang Arab. Luar biasa pemberaniannya. Tetapi malunya luar biasa. Kalau ditakut-takuti, saya bunuh kamu. Enggak takut. Tapi kalau ditakut-takuti, saya telanjangi kamu. Takut. Itu orang Arab zaman dulu. Nah, begitu dikatakan jujur atau saya paksa. Kata wanita ini, baik, aku jujur. Maka budak itu kemudian mengambil surat dari belakang rambutnya dan diserahkan kepada Sayyidina Ali. Kemudian Sayyidina Ali balik kepada Nabi dan surat itu diserahkan kepada Nabi. Nah, begitu sampai surat ini di tangan Nabi, ternyata surat ini dari sinten Pak? Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah. Panggil itu Hatib datang ke sini, kata Nabi. Maka hadir Hatib ini ke depan Nabi. Melihat suratnya sudah dipegang Nabi. Kira-kira ya napa, Pak? Langsung nerodok nggih. Masya Allah, ini surat kok bisa-bisanya tiba-tiba di situ, ini bagaimana caranya? Jadi jenengan memegang rahasia di perusahaan mau dikeluarkan ke orang lain. Ternyata surat itu sudah berada di tangan bos. Terus sampean dipanggil oleh bos. Wah, iki sudah tidak punya nyali. Maka Hatib ini kemudian datang dengan gemetaran. Kata Nabi, "Mahadaya Hatib." Apa ini Hatib? Apa yang kau lakukan dengan surat ini? Kemudian dijawab oleh Hatib, "Ya Rasulullah, wallahi inni la mu'min." Wahai Rasulullah, demi Allah, saya masih seorang mukmin. Wallahi martad, dan demi Allah saya tidak orang yang murtad. Wallahi, saya masih mencintai Allah dan Rasulnya, dan saya masih setia kepada Allah dan Rasulnya. Tapi aku melakukan ini demi melindungi keluargaku yang masih berada di Mekah. Nah, mendengar jawaban itu ya, Sayyidina Umar ini langsung berdiri. Ya Rasulullah, kira-kira nopo kata-katanya Umar ini? Beleh, ya Rasulullah. Ini khas ini ya. Ya Rasulullah, izinkan saya untuk memenggal kepalanya, untuk memenggalnya. Dia adalah orang munafik, kata Sayyidina Umar. Jangan wahai Umar, dia bukan orang munafik. Mendengar alasannya tadi ya. Jadi alasannya adalah untuk menyelamatkan keluarganya. Jangan Umar, tidak wahai Umar, dia bukan orang munafik. Maka kemudian Nabi kembali mengatakan kepada Hatib ini, wahai Hatib, jangan engkau ulangi lagi perbuatan ini. Maka Hatib dengan terseduh-seduh menangis, mengatakan, maafkan saya ya Rasulullah. Itu yang dikatakan oleh Hatib. Sayyidina Umar masih belum terima. Diapakan orang ini ya Rasulullah? Kalau nggak boleh dibunuh, diapakan ya Rasulullah? Dia sudah melakukan kesalahan yang luar biasa, yaitu membocorkan rahasia. Walaupun kepada keluarganya. Nah, bisa jadi keluarganya kemudian cerita ke tetangga-tetangganya. Dan bahaya itu. Maka kata Nabi, wahai Umar, dia ini adalah Ahlul Badr. Dia ini adalah sahabatku yang ikut di perang Badar. Jadi apa yang dimaksudkan Nabi ini? Jadi begitu mulianya sahabat-sahabat yang ikut perang Badar itu, kemudian Nabi mengatakan, i'malu ma syi'tum qad ghufira lakum, kata Nabi dulu. Jadi Nabi pernah mengatakan, wahai ahli Badar,
berbuatlah sesuka hatimu. Sesungguhnya engkau semua telah diampuni. Itu keutamaan daripada Ahlul Badar. Atau orang yang ikut dalam perang Badar. Loh kok enak? Kok dikongkon berbuat semaunya tapi sudah diampuni. Maksudnya begini Nabi itu. Orang-orang yang ikut di perang Badar itu sudah tidak mungkin melakukan perbuatan yang kira-kira Allah tidak mengampuni. Kira-kira ngaten. Melakukan dosa yang kira-kira Allah tidak mengampuni. Misalnya dosa-dosa berat ya, zina, membunuh orang, sudah tidak mungkin. Maka Allah memberikan jaminan melalui Nabi bahwa i'malu ma syi'tum qad ghufira lakum. Berbuatlah kalian sesuka hati kalian. Allah sudah mengampuni kalian. Itu keutamaan daripada Ahlul Badar. Dia sudah diampuni dosa-dosa yang akan datang, apalagi yang kemarin. Nah, kira-kira begitu. Maka Umar mereda. Lalu bagaimana proses keberangkatan daripada pasukan Madinah menuju ke Mekah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.